Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Hakiki Alam, Stambuk F551 18168. Saya angkatan 2018 dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya dapatkan sebelum kuliah online ini berlangsung. Ya, langsung saja. Yang pertama itu adalah materi konsep dasar informasi. Ya, informasi adalah sekumpulan data yang sudah diolah. Menurut pendapat dari MC Veden Dekas 1999, informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Data itu terdiri dari citra atau gambar, audio, dan video. Makna informasi itu bersifat relatif terhadap pemakai. Bagi seseorang, informasi itu bermakna, tetapi bagi orang lain mungkin tidak. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan tentang apa itu konsep dasar informasi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya baik, kita lanjut materi berikutnya, yaitu konsep dasar sistem dan sistem informasi. Ya, sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem yang pertama tujuan, terus masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Ya, tujuan sistem. Setiap sistem memiliki tujuan atau goals. Tujuan berfungsi sebagai pengarah sistem. Terus ada 3 tujuan utama sistem informasi. Yang pertama, untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Yang kedua, untuk mendukung pengendalian keputusan manajemen. Dan yang ketiga, untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Terus di dalam sistem terdapat subsistem. Sebuah sistem umumnya tersusun atas sejumlah sistem-sistem yang lebih kecil. Sistem-sistem yang berbeda dalam sebuah sistem disebut subsistem. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan sebutan super system. Begitulah tadi materi tentang konsep dasar sistem dan sistem informasi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, kita lanjut materi berikutnya, yaitu gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Apa itu sistem informasi? Menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. CBIS atau selanjutnya disebut sistem informasi adalah jenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Contoh sistem informasi yang pertama, sistem layanan akademik berbasis web, sistem penukaran data elektronik, e-government, atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Sifat sistem informasi yang pertama tidak harus kompleks, dan yang kedua bisa saja menggunakan sebuah komputer. Kemampuan sistem informasi yang pertama, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi, dan yang kedua menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Kemudian peranan sistem informasi yang pertama, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem.
Yang kedua, mengkoordinasikan subsistem. Ya, itulah tadi materi tentang gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Kita lanjut materi berikutnya. Ya, baik, kita lanjut materi berikutnya, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan dan komunikasi, basis data, dan orang. Komponen sistem informasi pribadi, yang pertama perangkat keras, basis data, perangkat, orang, dan prosedur. Terus arsitektur informasi, yang pertama itu adalah arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi. Salah satu pengertian arsitektur informasi, yang pertama itu suatu pemetaan dan rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Ya, itu sedikit penjelasan tentang komponen sistem informasi. Kita lanjut materi berikutnya. Ya, baik, kita lanjut materi berikutnya, yaitu pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan metodologi, suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metodologi klasik yang digunakan dikenal dengan istilah SDLC, System Development Life Cycle. SDLC menurut Alter 1992 merupakan inisialisasi pengembangan, implementasi, dan operasi dan perawatan. Tujuan utama analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan. Studi kelayakan berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat tercapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Itulah tadi penjelasan materi tentang pengembangan sistem informasi. Kita lanjut materi berikutnya. Ya, baik, kita lanjut materi terakhir, yaitu tentang e-commerce, e-learning, e-government, dan master plan TI. Yang pertama itu adalah e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transaksi dana elektronik. Sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Berikutnya e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Keuntungan e-learning menghemat waktu, biaya, menjangkau wilayah lebih luas, dan lebih mandiri proses pembelajarannya. Yang ketiga, e-government. Secara definisi lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Dan yang terakhir, master plan TI merupakan implementasi dan pemanfaatan TI di lingkungan pemerintahan, merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan kegiatan pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan materi yang saya dapatkan sebelum kuliah online ini berlangsung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.